Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya. Dan nggak gampang, orang itu tulangnya gede-gede loh. Dia harus potong bener di antara sela-sela tulang. Antara jadi sendi-sendi kan. Karena kalau nggak copot lagi. Berat potong. Dokter Jaya seneng kulineran kan? Ya. Tadi kita makan di restoran Padang, nggak ketemu tuh. Apaan? Steak. Ada steak ikan tongkol. ikan tongkol ada lagi. Apa ikan tenggiri itu? Saya biasa kalau makan steak tuh ada satu tempat restoran langganan saya di daerah Hos Cokro, Jalan Hos Cokro, Minato Menteng. Nah, cuman yang di situ nggak enaknya parkirnya susah. Parkir terpaksa harus parkir di sebelah-sebelahnya. Dokternya suka kan makan steak kan? Ya, suka. Kalau steak dokter Jaya senang yang apa, Dok? Yang pakai lemak atau yang tidak pakai lemak? Sebenarnya sih kalau buat saya sih sama aja. Saya kalau yang pakai lemak itu lemaknya saya buang, Franky. Nah, yang nggak bisa dibuang itu kalau yang namanya sejenis wagyu. Itu lemaknya kecampur sama dagingnya soalnya jadi satu. Tapi itu enak, empuk, Franky. Dan harganya lebih mahal ya. Jelas lah, kalau wagyu beneran mah, Dok. Apalagi Kobe. Apalagi Kobe. Kobe yang mahal bukan itunya, makanannya yang mahal lagi. Nah, standar steak yang paling kecil sebenarnya berapa gram, Dok? Sebenarnya 150. Kan, 200. Enggak, 150. Kalau 200 normal, Franky. Enggak, karena kalau yang sekarang 400, ada yang 450. Ada yang dia betul. Jadi di antara itu memang kalau kita bicara di angka standar, ya taruhlah 150 200 ya, Dok ya. Ya. 150 mah kita pesan dua, ntar Dok nggak kenyang. Lo enggak, kalau saya sih kenyang loh, Franky. Ini tau nggak, kalau di negara kamu pergi deh ke Kanada deh, nggak ada yang 200, Franky. 400. Iya, gede-gede. Itu ke Turki juga sama. Saya suka kalau ke restoran sana, aduh ampun deh. Kalau makan satu sendiri nggak bisa habis. Pasti berdua sama istri saya bagi dua. Nah, beli itulah satu. beda perut, Dok. Saya satu kali diundang sama Skentron makanannya kebetulan di acara itu makanan Meksiko. Nggak suka makanan Meksiko tuh banyak enak kan lagi pedas banyak ya, itu yang saya nggak suka. Jadi akhirnya dia tawarin mau makan apa, yang gampang aja deh, kan steak ya, oke. Makan steak dikasih yang satu piece-nya itu sekitar 300-400 gram. Tapi dikasihnya begitu saya buka dua. Dokter Jaya satu aja nggak habis. Saya dikasih dua, Dok. Ya. Terus apa saya bilang? Ini kayaknya nggak habis. Makan aja katanya pelan-pelan, ntar habis kok. Saya makan, habis beneran, Dok. Kebayang nggak? Udah kayak si Miko saya makan 1 kilo sendiri. Enggak, tapi itu model makanan tuh makanan Manado, Frank, kayak begitu. Saya pernah diundang sama teman saya, orang Manado asli ya. Ke rumahnya, yuk makan di rumah gue gitu. Bapaknya ini polisi nih, jenderal nih. Makan, saya pikir makan biasa. Buset dah di situ. Yang namanya makanan tuh satu meja gede, penuh. Ikan satu ikan yang segede gitu itu mungkin 1 kilo kali. Sendiri-sendiri. 1 kilo lumayan, Dok. Gede. Ini makan sendiri-sendiri, bukan dimakan rame-rame, Frank. Jadi kalau kita bilang ikan, dikasih ikan itu. Sate. Wah, satenya tusukannya kira-kira hampir 40 cm. Bunggolannya gede-gede. Udah. Mana bisa makan begitu? Dia bilang tenang aja, di sini makannya lama. Betul, ternyata makannya orang Manado itu bisa 4 jam 5 jam tuh boleh makan terus gitu loh. Makanya yang kemakan memang banyak jadinya. Nah, kenapa saya ngomongin steak, ukuran steak tadi, Dok? Yang oke lah dari 150 gram sampai 200 gram. Ini ada satu kasus, Dokter Jaya mungkin tahu. Satu kasus mutilasi di daerah Jawa Timur. Ya. Dipotong, itu bukan dipotong, dicacah kali, Dok ya. Satu bagian tubuh perempuan korbannya sampai berapa ratus 270-an nih potong.
270-an atau 300-an lah ya. Saya kebetulan kan senang dengan angka. Kebayang kan perempuan itu kalau dia buat normal aja di bawah 50 kilo rata-rata ya, kecuali Catherine ya. Nah, jadi kalau misalnya yang normal, di atas normal sedikit 60 kilo, itu orang udah pada ngerasa berat, karena biasanya perempuan kan badannya pendek-pendek. Nah, kalau dipotong jadi 250, artinya kan satu piece-nya itu kan, satu potongnya itu kan 200 graman. Bisa ketuker tuh sama buat, kalau orang nggak tahu disangka ini bahan buat bikin steak. Nggak, itu gimana ceritanya tuh, Dok? Orang tuh kok bisa sampai kayak begitu hebatnya punya pemikiran kayak gitu? Begini, kalau orang normal sih nggak mungkin, Franky. Nggak mungkin. Kalau kayak kamu sih saya nggak percaya. Kalau kamu dituduh mutilasi nggak percaya saya. Lihat darah aja kamu nggak kuat. Nah, untuk potong sekecil itu, Franky, itu mesti punya mental yang kuat. Saya ini tangan saya kebeler ngeliat darah saya sendiri aja saya pusing. Enggak, itu masih mental kuat, Franky. Biasanya kalau orang sampai begitu tuh pasti punya latar belakang. Kalau dia bukan dokter hewan, dokter, atau orang yang pernah kerja di jagal. Kalau perempuan? Kalau perempuan? Iya, suka masak di dapur. Nah, masak di dapur juga atau sama. Atau sering ngeliatin darah mens, Dok. Itu kan menstruasi kan darah juga. Tuh perempuan rata-rata biasa ya? Enggak, kadang-kadang nggak dilihat, Franky. Nggak dilihat ya? Nggak dilihat, langsung dibuang aja itu. Oke. Jadi perempuan itu kita asumsikan bahwa mereka tuh punya kebiasaan karena sering masak di dapur, yang motong-motong udah biasa lah gitu. Iya, sama aja contoh deh. Kalau kamu dikasih ayam mati nih ya. Kan kalau kamu nggak ahli, kamu nggak bisa motongnya, Franky. Kalau yang bisa motongnya kan bisa dipotong paha sendiri kanan. Dok, kalau ayam mati mah, Dok. Enggak kan, dipotong pahanya kanan kiri terus langsung diprotes gitu, langsung badannya kebelah dua. Ya itu kan ada tekniknya. Sama juga orang motong orang untuk sampai bisa potongan banyak begitu, ya dia harus punya pengetahuan anatomi sedikit. Dan biasanya adalah orang yang pernah istilahnya motong-motong hewan paling sedikit. Biasanya yang sampai kecil potong gitu, itu yang punya keahlian jagal waktu kurban. Nah, kan dari bongkahan satu ekor kambing atau sapi, tahu-tahu udah dibagi-bagiin satu. Ya kan itu kan mesti di masing-masing paha satu kan, jadi ada 4 kaki keluar, terus badan pasti dibelah tuh di bagian perut sama bagian dada, leher, kepala sendiri. Ya itu kan potongan bagian-bagian itu kalau dia nggak punya pengetahuan nggak bisa, Franky. Nggak cukup tega untuk motong juga. Dan nggak gampang. Orang itu tulangnya gede-gede loh. Dia harus potong bener di antara sela-sela tulang. Antara jadi sendi-sendi kan. Karena kalau nggak copot, Franky. Berat potongnya. Dan kalau misalnya dia dilakukan di rumah, ini yang kasus yang kemarin itu ya, di situ kan dia itu anak masih muda lagi, umurnya 20-an. Baru lulus sekolah, kuliah, sama pacar selingkuhannya. Dipotongnya itu di rumah kos-kosan mereka. Mereka udah 3 tahun sama Neven. Si ceweknya boros, minta melulu katanya, si kesel dia. Ya ini ceritanya gitu kan kalau di media. Dia kesel, pulang mau masuk nggak dikasih masuk, didiamin di luar sampai 1 jam. Kan, kesel. Tapi kan jadi kesel. Tapi bukan begini, pasangan selingkuhan itu, Dok. Enggak, ya pasangan hidup bersama lah. Pasangan hidup bareng. Hidup bersama, tapi masalahnya jadi itu ada satu ada suasana atau kecekcokan yang lama, sering bertengkar, dan ceweknya katanya boros, minta duit melulu dan segala macam. Jadi itu sekali lagi nih katanya nih, Dok ya. Kata si pelaku. Kata pelaku menurut keterangan polisi. Kita nggak bisa dapetin data kata korban. Kata siapa? Korban. Oh itu kan korban nggak bisa adakan pembelaan karena dia dipotong-potong. Iya, jelangkung itu temuan polisi yang seperti itu. Jadi pada waktu setelah selesai dia boleh masuk, ceweknya lagi duduk, dia pergi ke dapur, kesalnya memuncak gara-gara mungkin ngoceh terus si ceweknya, digorok lehernya, meninggal, diseret ke kamar mandi, dan disitulah dia mulai dipotong-potong, dipisahkan antara tulang dan daging. Diseset. Ya. Nah,
Habis begitu sama dia potongan-potongannya dimasukin kantong-kantong plastik, disebar di gunung, di hutan. Di hutan itu katanya hutan itu biasanya tuh dari dulu sering ada orang membuang mayat di situ. Nah, nggak sengaja ada orang yang lewat ke situ mau nyari apa, kalau di hutan ketemu kaki sebelah kiri. Panggil polisi, begitu dicari dapat kaki, ternyata itu kaki orang. Oke. Berarti nih, Dok, dalam pembunuhan ini ada 2 motivasi nih, Dok, minimum. Apaan? Motivasi kenapa dia membunuh. Terus motivasi kenapa dia memutilasi sampai habis-habisan kayak gitu. Ya, dan kemudian kok sempat-sempatnya nyebarin di banyak tempat loh, Frankie. Yang ketemu pertama cuma kaki doang, kaki kiri. Dan begitu dicari lagi di lokasi ketemu daging. Nah, habis gitu nyarinya di mana lagi? Karena itu tersebar di mana-mana. Akhirnya, nah di situ mulai temannya Miko keluar. Anjing pelacak, dikasih cium nih yang ini nih. Dicari, akhirnya ketemulah ratusan potong itu. Si anjing bisa begitu ya? Anjing itu ada anjing yang khusus dilatih buat narkoba, ada yang dilatih buat mencari orang tertentu seperti itu, dengan contoh kaki dan daging tadi diciumin dan dia bisa cari ada di mana lagi. Ya, waktu gempa juga kan. Nah, kalau gempa itu khusus buat nyari jenazah, Frankie. Jadi dikasih ciumin, kalau jenazah, nah dia cari, kalau di situ ada jenazah dia akan menggonggong dan kemudian memberitahu orang ada sesuatu di situ. Nah, itu akhirnya ketemu, dikumpulin tuh ratusan potongan. Tapi belakangan itu yang di awal. Saya cuma udah bingung lah, ada potongan banyak sekali, kecil-kecil kan, disebar di mana-mana tuh, di mana jauh lokasinya. Nah, kemudian ternyata kan dicari, ketemu di daerah Surabaya, itu kejadian di Mojokerto kalau nggak salah ya. Akhirnya di Surabaya, di tempat kosannya si cowoknya itu, dia punya kosan di Surabaya, digerebek di rumahnya. Nah, di rumahnya itu dicari, ternyata di situ juga banyak potongan-potongan lain. Ada potongan yang ada di kulkas, masuk ke freezer kali itu. ada yang potongan-potongan tulang itu dipotong kecil-kecil lagi. Ada 239 potongan tulangnya dipotong juga, Dok. Iya, tulangnya dipotong-potong lagi. Itu ya. Dan itu tulangnya itu dimasukin di sela-sela lemari, Frankie. Nah, buat apa oke. ya? Buat apa tuh, Dok? Ya tanya dia lah, jangan nanya saya, mana saya tahu. Nggak keburu, Dok. Enggak, tapi akhirnya ketangkep. Tapi maksudnya saya, nah sekarang gini, ini anak muda. Dia sama Neven ya artinya dia hidup bersama seperti itu. Tetapi kemudian dia melakukan itu, ya memang betul ada 2 pertanyaan. Pertama, dia ngebunuh kenapa? Sementara ini sih polisi, kasus masih sedang berjalan. Polisi bilang tuh motivasinya itu karena dia kesel, karena sering bertengkar, dan dia tuntutan si ceweknya berlebih-lebihan, mau minta beli ini, beli itu, beli segala macam, sampai dia pusing. Dan terakhir tuh yang memicunya itu dia gara-gara dia si cowoknya menganggap si ceweknya minta berlebih-lebihan. Padahal kalau mungkin ya, Dok, ya mohon maaf nih, kalau korbannya masih hidup juga pasti si cewek bilang, kamu kurang begini sih, kurang begitu, yang satu lebih satu kurang. Ya. Oke, tapi yang terakhir yang memicu trigger terakhir itu adalah dia pulang nggak dikasih masuk sampai lama-lama, mungkin malam begitu dia kesel lah, mungkin sekaligus juga diomel-omelin dan segala macam, mau membunuh. Dan orang untuk sampai ke satu keputusan membunuh itu, Frankie, itu juga nggak gampang. Orang bisa marah tetapi nggak sampai membunuh, Frankie. Iya sih. Iya kan? Apalagi, orang boleh marah. Apalagi dalam tanda kutip nih, Dok. Dokternya pasti kan pernah juga pulang malam. Pernah. Tapi dokter Jaya mah sama istri dokter Jaya pulang malam juga ya? Enggak, belum tentu. Dulu sebelumnya enggak, sendiri juga. Dibukain pintu enggak? Dibukain kan, di belakang saya ada yang ikut. Diomelin juga enggak? Enggak. Yakinin dong. Enggak, saya enggak pernah diomelin. Soalnya kalau saya pulang malam berarti bawa duit, Frankie. Oh gitu. Enggak, karena saya punya pemikiran gini. Ya wajar aja sih kalau kita pulangnya malam, dengan tanda istilahnya saya nggak tahu pulang malamnya kenapa. Kita ya, saya termasuk saya, kalau saya pulang malam, orang udah ngantuk tidur, terpaksa harus bukain pintu, ya mungkin ada perasaan kurang enak, kurang senang ya, Dok ya. Yeah. Nah itu kan salah satu mungkin kalau sampai marah-marah ya
Udah pasti. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi deh, jangan diproses di kepala. Iya, lo nggak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan nggak apa-apa, bablas Franky. Iya, lewatin kepala, lewatin otak. Lo nggak, itu ada saluran khusus. Jadi, kiri kanan lagi. Kiri, keluar kiri lagi, jadi kan seperti proses mental. Ada Franky. Ada orang yang ngerokok aja di sini bisa keluar asap dari kuping kok. Tapi tadi dokternya tahuan saya barusan dari rumah sakit Karolus kan. Budak tuli mendadak. Ntar deh dok, saya ceritain. Tapi sekarang hari ini kita cerita yang lain dulu. Nah, jadi alasannya tadi menurut polisi adalah si perempuannya ini menuntut satu hal, bukan satu hal, beberapa hal yang buat dia nggak senang. Ya, nggak bisa memenuhi. Beli HP yang mahal, apa segala macam kayak gitu-gitulah terakhir. Enggak, tapi makanya maksudnya kayak saya gini loh. Orang misalnya seandainya suami istri pun bertengkar itu kan udah normal kan? Iya. Ya, tapi bertengkar sampai kemudian sampai keputusan untuk membunuh itu kan, itu di situ ada satu proses yang tidak normal, Franky. Biasanya betul ya. Nggak normal. Karena sekesal kita apapun kita sama orang lain, kita nggak membunuh orang gitu loh. Kalau kejadian seperti itu yang lebih biasa nih dok ya, artinya kalau dalam tanda kutip itu kalau orang-orang masih dalam punya kewarasan dok ya, paling ditinggalin tuh ceweknya daripada gue pulang diomelin, pergi lagi aja udah. Itu pakai cara bapak saya, Franky. Oh gitu ya. Bapak saya, mama saya juga sama, suka ngomel. Sama. Dia ngomel ini. Dia ngomel. Harus didengarin aja sama bapak saya. Nggak disautin. Prinsipnya jangan disautin kalau perempuan, Franky. Jadi diamin aja terus gitu. Mama saya kan saking hotnya tuh terus dia ngoceh terus. Ngoceh setengah jam nggak berhenti. Nah tuh begitu lihat suami gue mana nggak ada, lagi ngobrol di sebelah rumah. Nah gitu. Terus saya tanya, kenapa sih begitu Pak? Dia bilang gini, kalau di rumah tangga yang ngomel satu orang itu udah lebih dari cukup, dia bilang. Jangan ditambahin. Nah kadang dia ikut aturan, Franky. Nomor 1, perempuan nggak pernah salah. Nomor 2, lihat aturan 1. Iya. Nah jadi kayak gitu dia mah aman. Makanya kalau perempuan, ini bukan ngeledekin yang perempuan, ini udah menjadi apa namanya pembicaraan umum di masyarakat ya. Katanya perempuan selalu benar. Gila. Benar itu dalam bahasa Inggrisnya adalah right. Ya. Dan kalau di dalam kendaraan juga begitu. Makanya perempuan itu nggak punya sen kiri. Dianya sen kanan terus. Oke dok, terus dok, masalah yang tadi dok sih. Iya, jadi perempuan tuh nggak usah dilewat karena dalam sejarahnya dari sejak anak kecil, perempuan itu kosakatanya lebih banyak dari laki-laki, Franky. Masuk akal. Ya, dan dia punya pikiran, itu dia punya sistem saraf tuh yang interconnected satu sama lain. Jadi jangan heran kalau perempuan dia udah ngomel selesai, udah damai, besoknya ada ngomel kedua. Dihubungin lagi yang ke-1, ngomong ketiga, hubungin lagi 1 dan 2 dan segala macam. Itu nggak habis-habis, Franky. Walaupun yang kemarin udah selesai, nggak usah dipikirin. Kata papa saya begitu. Jadi makanya gitu. Itu satu ya yang untuk mencegah supaya kalau ada pasangan berantem itu kagak sampai habis-habisan. Kan kalau habis-habisan tuh yang paling minim ya disautin. Maka tensi makin naik semua tuh kan. Makin lama ngomongan yang nggak mesti keluar. Yang kedua, piring terbang. Udah mulai benda lempar. Yang terakhir yang kayak gitu. Nah, tapi ada satu, Franky. Begini, ada satu kejadian lucu. Saya diundang ulang tahun anniversary. Anniversary apaan? Perkawinan. Oh, wedding anniversary. Ya, wedding anniversary. Datang ditanya yang perempuan, kenapa ibu kok bisa tahan sekian lama sama bapak? Ya karena bapak orang yang baik, penyabar dan segala macam gitu. Terus si bapaknya ditanya, iya dia istri yang sangat sayang sama suami, saya selalu dimasakin gini. Bagi ditanya kan anaknya udah gede-gede nih, anaknya udah kawin, anaknya termasuk selebritis lah. Ditanya anaknya, kenapa? Bohong itu semua dua-dua, kata kita kaget. Kenapa? Papa saya bagaimana bisa ngelawan mama saya, semua uangnya dipegang sama mamanya sama papa saya, katanya. Jadi rupanya itu kalau mau nggak selesai pertengkaran gitu, Franky. Uang dipegang sama istri, itu nggak bakal jadi pertengkaran, Franky. Saya udah begitu, dok. Sebab kata dia bilang, sebab ketika dia mau macam-macam, diusir mama saya jadi gembel katanya.
Oh enggak dok. Begitu loh. Enggak, tapi maksudnya bisa gitu ya. Jadi enggak, jadi akhirnya dia lebih sabar gitu. Kalau saya uang saya biarin istri saya yang pegang, karena saya berpikir ya memang kewajiban laki-laki kan memang cari duit. Yang lola pembelanjaan dia. Kedua, laki-laki tuh nggak pernah kurang akal untuk dapetin duit dari mana aja bisa. Ya, tapi itu ada NB-nya, Frankie. NB-nya istrinya tidak suka judol, Frankie. Kalau istrinya suka judol, habis, Frankie. Istrinya suka boros, habis, Frankie. Ada istri yang memang nggak bisa dikasih gitu, Frankie. Jadi carilah istri yang baik yang bisa ngelola uang. Nah, kalau itu aman, Frankie. Tapi makanya kembali ke kasus tadi, ini nih ya, si lakinya mungkin nggak bisa menghasilkan uang banyak, si perempuannya kebutuhannya banyak, kebutuhan perempuan memang lebih banyak. Nah, masalahnya si perempuannya suka ngoceh, si laki-laki itu nggak bisa terima. Tapi masalahnya itu udah akumulasi, Frankie. Ngoceh nggak bisa ngerem lagi itu ya. Nggak udah akumulasi dan puncaknya adalah barangkali dia udah kecapean pulang malam, mau masuk nggak dibukain sampai 1 jam. Nah itu udah puncak. Dan satu, ada orang yang bisa mengelola emosi, ya udahlah gitu loh. Nah ada orang yang udah lewatin ambang batas. Nah dia ini udah lewatin ambang batas, sehingga kemudian dia melakukan pembunuhan. Jadi, sebenarnya pertama pembunuhan itu cuma barangkali ide sepintas. Orang ini nggak bisa diam, kalau gua potong lehernya dia diam gitu. Nah itu mungkin yang pikir sepintas itu. Orang lain cuma pikir tapi tidak berbuat. Mens rea, tapi actus reus tidak ada. Mens rea ada tapi nggak ada pelaksanaan. Nah dia ini melaksanakan, terjadi. Nah itu pembunuhannya, Frankie. Artinya tadi Dokter Jaya sebutin bahwa tipikal orangnya ya. Iya. Orang ini di luar daripada orang yang biasa-biasa. Ya, yang biasa pasti dia bisa repress. Pasti repress. Ya udahlah, udah gini-gini, yang namanya orang ada plus minus, ya dia lagi marah, begitulah dia dan bisa cara gitu. Penyalurannya juga artinya bisa saja tidak melakukan pembunuhan, tapi bisa saja dia arti kayak tadi ngerokok sama tetangga. Ya kan? Iya kan? Ya bisa. Tapi bisa juga pakai sistem mamanya si Nana, itu tahu Shinchan. Nah, Shinchan punya teman namanya Nana, perempuan. Kalau si lagi kesel nih mamanya si Nana nih, dia punya boneka kelinci, Frankie. Kok dia kesel nih, lagi kesel sama si Shinchan datang ngabisin makanan, dia pergi ke dalam kamar, boneka kelincinya digebukin sama dia. Oh, gitu pereda. Ada pelampiasan, Frankie, ada ventilnya di situ. Nah kalau ada orang yang seperti itu, enggak ada masalah. Misalnya contoh kalau lakinya itu punya ventil seperti itu, di dalam kamarnya disediain sangcak. Dia udah kesel nih, daripada digebuk istrinya kan, dia pukulin sangcak, sampai energinya habis, sudah lemas, sudah selesai. Ya, pelampiasannya beda. Artinya penyalurannya ini laki-laki nggak ada. Ya, jadi itu actus reusnya itu yang jadi masalah. Ada mens rea, ada actus reus. Nah, tapi kan kalau misalnya kasusnya seperti itu kan ada 2. Itu berencana apa enggak? Kalau berencana bisa hukuman mati itu. Atau seumur hidup. Ini termasuk kelompok berencana kan, Dok? Si polisi pakai yang berencana. Ya, karena rencana itu kan bisa saja jangka panjang, bisa dalam waktu singkat juga. Iya. Dia sempat mampir dulu. Dia mampir ke dapur, dapur nyari pisau yang tajam gitu. Kecuali pisaunya tuh ada di depan dia gitu kan, Dok. Iya. Kayak dia kena yang itu. Nah udah selesai itu urusan polisi lah. Yang masalah yang kedua itu pertanyaan kamu. Kenapa mesti dipotong-potong? Nah sekarang kamu kebayang nih orang normal. Potongnya itu sampai habis, Dok. Nggak, iya. Sekarang orang normal kalau dia emosi sesaat dia sampai membunuh orang, habis begitu pasti nggak bakal kepikiran untuk motong-motong. Karena motong-motong itu usahanya itu panjang loh. Kamu motong ayam aja berapa menit? Setengah jam bisa. Enggak, Dok. Enggak. Motong kambing? Enggak. Sapi? Maksudnya nggak pernah gitu, Dok. Enggak, maksudnya waktunya lama, Frankie. Untuk sampai keputusan setelah begitu kan biasanya orang habis melakukan itu timbul penyesalan. Aduh, gua sebenarnya masih sayang, kenapa gua bunuh dia? Wah, gitu panik gitu loh. Oke. Tapi kenapa kalau sampai potong-potong itu yang memerlukan waktu dan usaha yang lebih parah? Potong tulangan susah, mesti pakai alat-alat yang lain dan segala macam. Kan itu adalah sesuatu yang lain lagi. Makanya kembali ke pertanyaan, apa motivasinya dia
untuk sampai motong-motong begitu. Ya, kalau kita pernah bicara masalah mutilasi. Mutilasi kan adalah bagian daripada cara untuk menghilangkan jejak. Problemnya bukan mutilasinya tuh bukan mutilasi yang rada umum tanda kutip nih dok. Ya, Yang umum kan cuma sekedar dipotong ini. 5 bagian kayak kalau misalkan kayak ayam aja, ayam ditanya kalau misalkan Jadi 6 kan ditanya bisa ini kepala satu, kepala leher, dada sama ini kan dibelah 2, kaki 2, itu aja udah 4, 5 bagian. Kemarin kita makan di Kelapa Gading waktu kita makan itu di lesehannya. Ini ayamnya mau dipotong 4 apa potong 6? Ya kan? Iya memang. Artinya kan cuma seperti itu. Ya, kalau jadi kalau dipotong jumlah terbatas, itu sebatas di sendi-sendi. Iya dong, ototnya pun tidak dipotong, tapi dipotong di selanya di sambungannya. Persendian tadi. Jadi kalau sampai ratusan udah pasti dicacah namanya. Bukan dipotong, dicacah. Nah, itu diiris-iris. Jadi kan pertama adalah sifatnya itu membunuh di luar normal. Kedua, mutilasinya pun di luar normal nih dok. Nah sekarang kalau ada orang yang sanggup melakukan mutilasi seperti itu, apa asumsinya kamu? Dia biasa. Dia udah biasa. Belum tentu biasa, sudah pernah. Ya. Satu sudah pernah dan satu orangnya tabah, Franky. Emang motong-motong kamu nggak perlu ketabahan? Kamu tega motong ayam? Ayo saya tanya deh, ayam hidup. Ya semut aja nggak bisa saya potong dong. Nah iya kan, artinya kan perlu mental yang tough. Atau dia memangnya udah kebal, atau sudah biasa, atau sudah pernah. Itu loh, makanya kalau begitu tahu yang seperti itu orang langsung berasumsi nih, dia siapa? Sekolahnya apa? Jangan-jangan dokter hewan misalnya. Jangan-jangan orang yang kerja di penjagalan. Jangan-jangan dokter. Gitu loh. Jadi atau dokter hewan, dokter, atau orang yang pernah kerja atau pernah volunteer di penjagalan. Jadi menurut Dr. Jaya, kita harus pelajari background orang tersebut. Dan kemudian ternyata menurut penelitian polisi, beliau ini sudah 3 kali pernah menjagal sapi. 3 kali menjagal sapi waktu Idul Adha. Nah, termasuk volunteer. Nah, untuk motong sapi segede gitu sama manusia nggak ada bedanya, Franky. Kalau dia udah pernah motong sapi begitu, kan juga kondisinya berdarah-darah kan. Artinya dia sudah cukup mentalnya tuh untuk memotong-motong gitu loh. Masih untung ya, itu jenazahnya tidak dikulitin dulu ya. Kalau sapi kan biasanya dikulitin dulu, diambil kulit sapinya, dibuat beduk. Iya, buat beduk atau apa laku tuh dok, kulit sapi. Iya. Ya ini nanti bisa dipahat, dibikin wayang, wayang kulit. Iya. Nah jadi artinya di sini kan dia kan dokternya udah bilang punya mental yang tabah, punya skill juga karena pernah, gitu ya. Nah tapi tetap aja buat saya beyond orang normal. Dan ini kenapa sampai harus ratusan gitu kan? Karena tujuan mutilasinya kan sebenarnya sudah tercapai dengan memotong dengan beberapa bagian makanya saja. Ada 2 pertanyaan. Apakah mutilasinya itu memang untuk menghilangkan jejak, atau mutilasinya dilakukan karena dia dendam, begitu dendamnya sampai dicacah? Nah, saya sering kali, saya dulu ingat ya waktu saya otopsi, ada orang ditusuk orang biasa kalau ditusuk cuma buat bela diri, ada tusukan di sini nih, goresan di tangan, ditusuk di daerah jantung atau paru atau kepala gitulah, nggak banyak. Tapi sekali waktu ada orang digorok-gorokannya sampai berapa puluh, tusukannya ada 30. Profesor saya datang. Menurut kamu apa? Profesor saya nanya gitu. Menurut kamu apa? Ya ditusuk, Prof. Pembunuhnya bukan panik. Kamu mesti melakukan sedikit banyak profiling supaya kamu bisa ngomong sama polisi. Tusukannya di mana? Tusukan begitu. Kalau banyak begitu apa? Udah pasti dendamnya luar biasa, dibilang. Dendamnya luar biasa. Ada orang yang habis dicacahnya itu di daerah sekitar kelemaluan. Si profnya bilang udah pasti nanti motifnya seks, dia bilang. Nah jadi gitu, jadi itu namanya profiling. Profiling pelaku lewat gambaran luka. Nah kan kalau potongannya banyak begitu, bisa jadi tuh dendamnya tuh udah keterlaluan, itu juga bisa. Ada motif ekonomi nggak dok?
Motif ekonomi. Ya, mungkin kalau itu dijual. Nah iya, Bisa aja. kan bisa aja. Itu yang otak saya berpikiran ya. Kalau sekedar mutilasi doang, dengan bukan mencacah, motong jadi 10 bagian aja atau 15 bagian nih dok, udah sulit untuk mendapatkan jati diri si korban kan. Nggak perlu sampai ratusan. Nah ini ada niat apa itu kan yang harus Nah digali itu lagi. yang mesti digali barangkali. Nah sekarang pertanyaannya begini Franky, ini kan korbannya itu ditemukan tersebar di berbagai macam tempat. Yang kalau kita mau melakukan, kalau saya sih ada berapa kali dulu yang namanya mutilasi itu, mutilasi nggak begitu banyak potongannya, paling ada beberapa potongan. Untuk nyocok ini gampang, kadang-kadang kita seperti kayak main puzzle, Franky. Pernah main puzzle nggak? Pernah, jigsaw. Nah, jigsaw. Itu kan kalau yang potongannya ada misalnya 20, kan semua 20 lempeng, pek. Jadi seperti gitu. Kadang-kadang di bekas potongannya misalnya tangan dipotong, ada potongan tangan dicambungin. Pas nih lukanya potongannya. Ya seperti itu. Tapi kalau sampai di atas 200, kalau menurut saya puzzle begitu udah nggak mungkin, Franky. Nggak mungkin banget. Oke, nah Bukan sekarang nggak mungkin, sangat susah. sulit. Ya kan, urat-urat atau otot-otot si itu aja kan mungkin masih bisa ketemu. Sama aja seperti kamu mau merekonstruksi ini kertas dipotong, potong sampai kecil-kecil gitu, 2000 dibalik, potongan. dibalikin lagi. Itu barangkali kalau pakai komputer bisa, Franky. Tapi tau nggak, di forensik itu ada aplikasi untuk nyambungin itu. Oke, jadi menurut Dokter Jaya, walaupun dicacah sedemikian kecilnya, tetap masih ada kemungkinan itu bisa disambung-sambung lagi menjadi bagian yang lebih besar-besar lagi gitu. Ya, pakai digital. Syukur-syukur bisa utuh. Ya, oke. Itu pakai digital. Tetapi sekarang kan masalahnya itu kan ini Indonesia nih, bukan di Korea. Itu di Korea yang ada waktu itu saya lihat ada sistemnya seperti itu. Pinjam Jadi aja. termasuk tulingan potongan itu. Video Nah, ini. sekarang kalau di Indonesia gimana, Franky? Nih ada